Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Baik Ustadz, tadi kita tutup dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Gimana tuh Ustadz? Nah, Abdurrahman bin Auf ini adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi dahsyat luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu kaya luar biasa. Tapi suatu ketika Abdurrahman bin Auf dikatakan oleh Rasulullah, Abdurrahman bin Auf ini nanti masuk surganya merangkak. Kenapa merangkak? Karena dia punya harta yang banyak sehingga auditnya begitu panjang. Tapi tahu nggak kita, pernah juga saya ceritakan tentang cerita kurma busuk. Pada saat itu setelah perang Tabuk, semua kurma-kurma di Madinah itu jadi busuk karena sahabat Nabi ikut perang, jadi nggak terurus kurmanya. Apa yang terjadi kemudian? Abdurrahman bin Auf mengatakan karena dia takut masuk surga paling belakang, akhirnya dia belilah kurma busuk tadi seharga kurma bagus. Kira-kira sahabat Nabi senang atau tidak? Senang. Senang. Kira-kira Abdurrahman bin Auf rugi nggak? Rugi. Ya, orang kurma busuk dibayar dengan kurma bagus. Tapi tahu nggak kita apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian di negara tetangga di Yaman itu terjadi wabah penyakit. Nah, salah satu obatnya adalah kurma busuk. Diutuslah seorang ke Madinah. Nah, sampai di Madinah ditanya, siapa yang punya kurma busuk? Kira-kira siapa yang punya kurma busuk? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Apa kata utusan itu? Raja kami memerintahkan untuk membelinya 10 kali lipat. Kira-kira Abdurrahman bin Auf tambah miskin tambah kaya? Tambah kaya. Kalau begitu rezeki itu karena kurma busuk atau karena kurma bagus? Kurma busuk. Karena Allah. Karena Allah. Tidak ada ngaruhnya, tidak ada hubungannya. Oleh karena itu dahsyat luar biasa. Abdurrahman bin Auf menjadi pelajaran bagi kita. Semakin Anda bersyukur terhadap rezeki Anda, Allah tambah rezeki Anda. Bukan karena bagus atau busuknya kurma, tapi karena kedekatan kepada Allah. Fatahna, kami bukakan pintu rezekinya. Dan dahsyat luar biasa. Iya. Bahkan kalau tidak salah Ustadz, ketika bacaan ayat tadi yang surat Ibrahim ayat 7 itu perintah kepada Nabi Musa, kan saat Nabi Musa ditinggal oleh Bani Israel gitu. Siap. Jadi artinya saat kehilangan malah Allah memerintahkan untuk bersyukur. Logikanya kan nggak ketemu dengan konteks yang biasa kita bicarakan gitu Ustaz. Itu menarik. Menarik lagi apa? Kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub pada saat itu punya harta yang banyak, habis itu diambil semua sama Allah. Lalu setan datang kepada Nabi Ayub. Wahai Nabi Allah Ayub, kenapa engkau masih taat pada Allah? Bukankah Allah yang telah memberikan engkau rezeki itu telah mengambil rezeki dari engkau? Apa jawabnya Nabi Ayub yang sangat populer itu? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Terima kasih segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku rezeki nikmat wa akhadha minni. Telah mengambilnya dari aku. Kira-kira masih sempat nggak kita ketika diambil Allah rezeki kita mengatakan makasih ya Allah, engkau telah ambil rezekiku. Tapi ini dahsyat luar biasa. Ya, wa akhadha minni. Karena semuanya titipan Allah. Saat kita lahir tidak bawa apa-apa, saat meninggal semuanya tidak dibawa apa-apa kecuali 3 helai kain kapan tadi. Jadi hidup kita, proses perjalanan hidup kita sederhana. Saya menangis kalau baca hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ya seseorang itu ya tidak akan meninggal sebelum rezekinya habis. Artinya jangan pernah takut. Allah sudah siapkan kita rezeki yang luar biasa. Dalam surat Hud ayat 6 itu dikatakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada satupun binatang ciptaan Allah kecuali Allah jamin rezekinya. Ya, pernah dengar cerita burung gagak? Pernah? Belum pernah saya ceritakan di TVRI kayak ini. Nah, burung gagak. Ya, jadi ada seorang ulama di Syria itu doanya selalu begini, Allahumma rzuqna kama tarzukul bughat. Ya Allah anugerahkan kepada aku rezeki sebagaimana engkau telah memberikan rezeki kepada bughat. Makna bughat. Bughat itu adalah anak gagak. Nah, burung gagak itu kalau warnanya apa? Kalau induknya warnanya apa? Hitam. Anaknya warnanya apa? Putih. Nah, kalau burung gagak itu lahir, setelah lahir anaknya putih, kenapa? Karena putih. Nah, kata induknya, ini anak saya tuh enggak nih kira-kira gitu kan? Karena dia hitam. Karena dia hitam. Padahal anaknya putih. Apa yang terjadi kemudian? Induk gagak ini meninggalkan anaknya. Karena dia khawatir, dia anak saya enggak kok warna saya hitam dan putih kira-kira gitu kan. Ya kan enggak nyambung nih kira-kira gitu kan. Apa yang terjadi kemudian? Dia lepas anaknya itu di sana. Kira-kira anak gagak mati itu enggak? Enggak. Logika manusia mati. Mati harus. Dari mana dia makan? Dari mana dia minum? Masya Allah, Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Dan Allah kasih itu aroma, aroma bau gitu dari burung gagak kecil tadi. Dari bau itulah kemudian datanglah serangga dan berbagai macamnya. Dari serangga itulah dia patuk makan. Sampailah kemudian berubah bulunya itu menjadi hitam. Lalu kata induknya, oh ini anak saya ya, bisa datang lagi. Orang nggak punya induk saja, hanya bergantung kepada Allah, kenyang, bisa hidup. Mau tahu lagi cerita cicak yang sering saya ceritakan? Cicak itu rezekinya apa?
Nyamuk. Nyamuk datang ke cicak atau cicak datang ke nyamuk? Ayo. Pagi-pagi suruh berpikir nih. Ayo, para pemirsa sekalian. Cicak datang ke nyamuk atau nyamuk datang ke cicak? Nyamuk datang ke cicak. Tiba-tiba datang seekor. Masya Allah, rezeki yang mendekati nyamuk, mendekati cicak. Rezeki mendatangi kita. Cicak itu punya sayap enggak ya? Enggak. Bisa terbang enggak? Nyamuk bisa terbang? Bisa. Kenapa kita pusing? Kenapa kita stres? Masya Allah, Allah sudah siapkan rezekinya untuk kita. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang Allah tidak kasih rezeki. Artinya ini luar biasa dahsyatnya. Yang bikin kita kepo, stres, galau itu adalah kita nggak mau bersyukur. Ya, kewajiban cicak apa? Merayap. Kewajiban kita apa? Bekerja, berusaha, ikhtiar. Berapa rezeki? Tergantung Allah. Ayo para pemirsa, masih galau, masih kepo, masih stres di hari ini? Insya Allah tidak lah. Iya, artinya bahwa cicak aja ya yang kerjaannya diam-diam merayap ya. Berusaha, ikhtiar. Belum pernah dengar cicak jadi akuntan. Kan? Cicak nggak ada ya. Dan tapi cicak juga ada ikhtiarnya Ustaz. Saya sampai hari ini masih pingin cari. Mudah-mudahan yang mendengar, saya pingin cari itu pengarang lagu Cicak itu. Cicak Dan itu tauhidnya luar biasa bagi saya. Itu artinya ya, tingkat pengajaran tauhid bagi saya. Ya. Iya. Artinya memang luar biasa. Kewajiban kita hanyalah berusaha, ikhtiar. Iya. Berapa hasil bukan urusan kita, urusannya Allah. Iya, artinya bahwa Ustadz kalau kita diperintahkan bersyukur dalam setiap kondisi, apapun itu pasti yang terbaik di mata Allah. Karena rezeki itu bukan datang dari perusahaan kita, bukan dari tempat bekerja kita, bukan dari bos kita, tapi juga dari Allah. Ya. Semakin kita mendekat ke Allah, berarti semakin terjamin rezekinya gitu Ustadz. Baik, baca di pagi hari ini yang punya Al-Quran di rumah, silakan buka surat Az-Zukhruf ayat 32 ya. Silakan buka surat Az-Zukhruf ayat 32. Di situ dikatakan oleh Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaksimuna rahmatar rabbik? Apakah mereka yang membagikan rahmat Tuhanmu itu? Dijawab sama Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang memberikan ma'isah, penghidupan, rezeki bagi mereka untuk kehidupan dunia ini. Bukan kalian yang hebat, engkau pedagang bukan karena kehebatan daganganmu. Engkau marketing bukan karena kehebatan rayuan marketingmu. Apalagi engkau bekerja, oh ini kalau nggak karena saya nggak laku nih dagang. Bukan, karena Allah, qasamna kata Allah. Kenapa kalimat di situ nahnu? Ada dua peran Allah dan peran kita yang berusaha, berikhtiar. Sehingga selalu Allah mengatakan persoalan rezeki itu inna a'taina, kami, ada peran Anda yang berusaha ikhtiar, kami menentukan. Nahnu qasamna. Apa yang kau hebatkan? Nggak ada. Sakit sedikit saja sudah tidak bisa bekerja. Rezeki itu bukan karena waktu. Kalau waktu bayangkan, orang yang tidak tidur 24 jam pasti rezeki lebih bagus. Buktinya Abdurrahman bin Auf yang kita ceritakan tadi. Ya, Masya Allah rezeki luar biasa. Bukan persoalan nggak tidur kemudian rezeki bagus. Persoalannya seberapa dekat kita kepada sang pemberi rezeki. Siapa dia? Allah. Pantaskan diri kita di hadapan Allah. Insya Allah Allah pantaskan rezeki kita. Nah pagi-pagi gini, ayo yang belum sholat subuh, ayo bangun tidur langsung kerja lah sampai lupa sholatnya. Kira-kira rezekinya bagus? Tidak bagus. Ingatlah Allah akan ingat kepada kita dan bersyukurlah kepada Allah. Wala takfurun, itulah pesan Allah dalam Al-Quran. Iya, artinya bahwa Ustadz balik lagi yang kadang menjadi beban berat hidup kita itu ya bukan bebannya, tapi cara kita memandang beban itu. Kadang yang tidak jadi sesuatu itu karena kita kurang bersyukur. Dan seringkali mohon maaf banyak di antara kita pemirsa misalnya saya juga kalau melihat rezeki itu harus duit gitu, harus uang, harus materi. Tidak. Padahal di luar itu banyak rezeki yang jauh lebih dalam, lebih besar. Ya, sehat. Kalau begitu semua. Apa beda nggak rezeki dengan pendapatan? Orang selalu bertanya sama saya, Ustadz beda nggak rezeki dengan pendapatan? Nah beda nggak kira-kira? Beda. Apa rezeki itu kata Rasulullah adalah apa yang dimanfaatkan, apa yang kita nikmati. Ya. Sehingga Rasulullah di dalam satu hadis mengatakan bahwa rezeki Anda itu 3. Apa yang Anda pakai, ya, yang kita pakai ini sehingga sampai lusuh, sampai rusak. Apa yang kita makan, ya, sampai kemudian apa yang kita makan itulah rezeki kita. 1 piring di pagi hari ini yang kita makan itulah rezeki kita. Berpiring-piring berikutnya dimasak oleh istri kita, belum tentu menjadi rezeki kita. Boleh jadi kita meninggal. Yang kita pakai tadi boleh jadi yang kita kenakan di hari ini itulah rezeki kita. Berkoper-koper di rumah belum tentu, boleh jadi kita meninggal. Yang ketiga, apa yang telah Anda kesedekahkan, itulah rezeki Anda. Sisanya apa Ustaz? Sisanya jadi rebutan. Rebutan siapa? Ahli waris.
Nah, sedangkan pendapatan bukan sesuatu yang kita nikmati. Pendapatan itu apa yang kita miliki. Nah, ini tahan dulu Ustaz nih. Tahan dulu nih ya. Ini rezeki tadi dibagi 3. Yang kita pakai, yang kita makan, yang kita sedekahkan. Tahan dulu, ini menarik ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di sini di Serambi Islami.